Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan guna untuk hadir di ruangan kelas 4 ini dalam rangka acara seminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Desi Murnisa Nasution SPD. Seterusnya selawat berandakan salam tak lupa-lupanya kita kirimkan doa ke ruh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berupa doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 06 Gunung Tuleh, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru. Seterusnya yang sama-sama kita banggakan Ibu Guru Penggerak dari SD Negeri 06 Gunung Tuleh. Adapun susunan acara kita pada siang hari ini, yang pertama adalah sambutan daripada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 06 Gunung Tuleh. Yang kedua, acara puncak yaitu acara seminar yang akan disampaikan oleh Ibu Desi Murnisa tentang seminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif oleh Ibu Desi Murnisa CGP Angkatan 9 Kabupaten Pasaman Barat. Demi menghemat waktu, sekarang kita minta kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan di hadapan kita semua. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ibu rekan Majelis Guru serta karyawan SD Negeri 06 Gunung Tuleh, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya yang kita istimewakan, yang kita hormati dan kita muliakan Ibu Desi Murnisa Nasution SPD, guru kelas 4 di 06 ini, selaku calon guru penggerak angkatan 9 yang pada hari ini melakukan seminar di SD kita ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya jualah kita bisa bersama-sama di kelas 4 yang sederhana ini dalam rangka mengikutkan proses daripada kegiatan CGP angkatan 9 yang akan disampaikan nanti oleh Ibu Desi tentang seminasinya aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Selanjutnya salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Izinkan selaku kepala sekolah menyampaikan sedikit kepada kita semua berupa motivasi namanya atau arahan sekaligus membuka acara resmi seminar kita hari ini, yang setelah ini nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Desi Murnisa selaku CGP Angkatan 9. Pertama, kami sangat berterima kasih atas kegiatan yang diadakan saat ini. Kami selaku kepala sekolah sangat bangga sekali kegiatan seperti ini sudah ada perubahan. Yang dulunya kita tidak kenal dengan kegiatan-kegiatan CGP, tapi dengan adanya kegiatan seperti ini sudah menambah wawasan kepada kita. Karena inilah yang diharapkan pemerintah. Seminasi itu adalah proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan dan dikelola. Sementara peran daripada guru penggerak dalam menularkan kebiasaan baik kepada guru lain, peserta didik dalam membangun budaya positif dengan membudayakan seperti penerapan 5S. Senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Semoga dengan kegiatan seperti ini akan menambah wawasan kita. Oleh karena itu kami berharap
kepada Ibu Desi Murnisa Nasution SPD agar bisa membagi ilmunya kepada rekan-rekannya yang belum lulus, yang belum dapat CGP. Kita berusaha bagaimana kita nanti akan sederajat dengan rekan kita ini. Dan jangan segan-segan Ibu Desi membagi ilmunya yang diperoleh baik dari teman sejawat, dari PP-nya, dari siapa saja. Ilmu itu dibagi karena semakin dibagi ilmu itu semakin bertambah ilmu kita. Berbeda dengan harta. Kalau harta kita dibagi berkurang, tapi kalau ilmu dibagi akan bertambah terus. Artinya semakin ilmu itu kita berikan kepada orang lain, kita akan semakin banyak wawasan kita. Makanya kalau kita punya satu ilmu, tidak perlu kita sembunyikan ilmu yang kita miliki. Selagi orang bisa ada ingin bantuan dengan kita, kita bisa membagi ilmu itu. Semoga akan bisa dan bangga kita dari 06. Semangat, motivasi dan dorongan kepada kita semua, khususnya bagi Ibu Desi Murnisa. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak dapat menjadi suatu batu loncatan bagi kita semua. Seterusnya, kegiatan inti ini kita minta kepada Ibu Desi Murnisa selaku pelaku CGP dalam seminar pada hari ini. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada siang hari ini kita masih sempat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Dan tak lupa-lupanya kita mengirimkan doa kepada ruh junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupa doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala SDN 06 Gunung Tuleh, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru serta karyawan SDN 06 Gunung Tuleh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah atas dukungannya selama ini dalam saya mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pasaman Barat. Dan terima kasih banyak juga kepada Bapak Ibu semuanya yang selama ini juga telah ikut serta memberi dukungan kerjasamanya terhadap saya. Dan pada pagi hari dan pada siang hari ini telah meluangkan waktunya dalam kesibukannya untuk mengikuti acara seminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Di mana tujuan seminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif ini adalah tujuan yang pertama ini adalah tugas saya memang untuk aksi nyata saya di modul 1.4, dan yang kedua di sini saya ingin berbagi sedikit ilmu yang telah saya dapatkan selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Nah, saya akan memulai seminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif, di mana tujuan pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik di lingkungan keluarga maupun di masyarakat. Kita sebagai pendidik hanya memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Salah satu menuntun anak yaitu dengan melakukan budaya positif. Selanjutnya yaitu perubahan paradigma. Perubahan paradigma yaitu perubahan penting yang terjadi ketika cara berpikir yang biasa dilakukan diganti dengan cara yang baru dan berbeda. Yang kedua,
Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan positif, aman, nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi kontrol yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Di sini saya akan melakukan kegiatan cobalah buka. Saya meminta kepada Bapak Ibu untuk mengepalkan tangannya semuanya. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan yang di dalam kepalan tangan Bapak Ibu itu adalah sesuatu yang berharga. Kalau sesuatu yang kita kepal itu berharga, apa yang kita lakukan, Bapak Ibu? Menyimpannya. Oh, apa lagi Ibu? Menjaganya sekuat tenaga. Dipegang erat-erat agar tidak terlepas. Tapi Bapak Ibu, ada teman Bapak Ibu mau menyuruh Bapak Ibu untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Teman kita itu agar kita mau membukanya, dia dengan seluruh tenaganya meminta kita dengan cara misalnya membujuk, menghardik, memarahi, menggoda kita. Sampai teman kita juga mau menggelitik kita atau menawari kita uang yang sangat banyak. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Jadi Bapak Ibu dengan bujukan, dengan segala bujukan itu, apakah Bapak Ibu mau membuka kepalan tangan Bapak Ibu? Ada yang mau dan tidak nanti yang maunya. Ada yang mau dan yang tidak. Nantinya pasti ada yang mau membuka dan ada yang tetap menutup. Nah sekarang Bapak Ibu, Ibu jadi bagaimana? Dengan apakah mau membuka atau tetap dengan menutup kepalan tangannya? Saya tidak mau membukanya. Saya tetap dengan pendirian saya. Ya, dengan alasannya tidak mau membuka, tetap dengan Pendirian. Siapa lagi Bapak Sakti? Oh, Bapak Kepala. Saya mau membuka tangan dengan tujuan bisa berbagi. Hebat. Jadi Bapak Kepala mau membuka tangannya karena mau berbagi. Nah, inilah tentang ilusi guru mengontrol murid, di mana kita sebagai pendidik yang mengontrol diri anak-anak itu bukan kita, tapi anak itu sendiri. Tugas kita yaitu menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Jadi yang selama ini kita lakukan, kita sebagai guru yang kita mau rasanya ya itu yang dikerjakan anak. Tapi setelah kita mempelajari perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi, ilusi ini adalah impian kita. Jadi yang selama ini yang bisa tahu mengontrol murid itu adalah kita, tapi sekarang yang sebenarnya adalah mengontrol guru, yang mengontrol murid itu adalah anak itu sendiri. Kita, tugas kita adalah menuntun anak. Nah, yang kedua,
ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi selama ini kita sebagai guru sering sekali memaksakan kehendak kita kepada murid. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Di sini kita sebagai pendidik, anak-anak kita sering menghindari hukuman. Ibu Tia, apa saja contohnya Bu Tia yang dilakukan peserta didik kita untuk menghindari kenyamanan atau hukuman dari yang sering kita lakukan? Motivasi perilaku manusia yang pertama untuk menghindari kenyamanan atau hukuman ini, yaitu di mana anak kita misalnya membuat tugas, dia hanya cuma menghindari agar dia tidak mendapat hukuman dari kita Bapak Ibu. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini kita contohkan misalnya, anak ini kita selalu memberikan penghargaan di setiap akhir semester. Jadi dia belajar cuma ingin nantinya dia misalnya mendapatkan penghargaan hadiah. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Selanjutnya, budaya positif. Budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif yang di dalamnya mengandung kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Manfaatnya adalah dapat menumbuh kembangkan sikap gotong royong, rasa peduli, mandiri, serta kolaborasi yang baik antar warga sekolah. Di sini ada kebutuhan dasar, yaitu yang pertama bertahan hidup. Di dalam kebutuhan hidup, dasar yang bertahan hidup ini ada sandang, pangan, dan papan. Di mana kita dalam hidup ini kita butuh yang namanya sandang. Yang sandang itu apa Bapak Ibu? Pakaian. Pangan? Makanan. Papan? Tempat tinggal. Jadi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup kita, kita perlu yang ketiga ini. Yang kedua yaitu kasih sayang dan merasa diterima, yaitu berhubungan dengan orang lain. Yang ketiga kebebasan, yaitu menentukan pilihan. Yang ketiga kesenangan. Yang keempat kesenangan, memberikan kesenangan. Yang kelima kekuasaan atau membuat keputusan. Nah, kasih sayang dan merasa diterima. Ini murid-murid kita di sekolah, mereka ingin diberi kasih sayang dan merasa mereka diterima. Yang ketiga tadi yaitu kebebasan menentukan pilihan. Misalnya mereka ingin belajarnya, misalnya waktu belajar seni budaya, mereka mau belajarnya di luar. Itu salah satu contoh kebebasan murid menentukan pilihan. Yang keempat kesenangan, memberikan kesenangan kepada murid kita. Salah satunya yaitu dengan kita memberikan ice breaking. Karena dengan ice breaking anak-anak menjadi semangat dalam belajar. Yang terakhir yaitu kekuasaan, membuat keputusan. Misalnya di sini anak-anak kita
pembelajaran, waktu kita buat berkelompok, setiap kelompok bisa menyimpulkan setiap apa yang mereka telah kerjakan. Ini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu penghukum. Penghukum ini biasanya kita sebagai guru, nada suara kita pasti tinggi, menghardik, mata melotot. Seorang penghukum bisa saja menggunakan verbal maupun non-verbal. Contoh kata-kata yang diucapkan, patuhi aturan saya, atau awas, kamu lagi, kamu selalu saja yang salah. Dampaknya anak akan memberontak, marah, mendongkol, bahkan mendendam. Yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Sering tidak kita sadari guru-guru kita sebagai guru membuat anak-anak didik kita, membuat mereka merasa bersalah. Contoh nada suara kita lembut dan halus. Contoh kata yang sering kita ucapkan, ibu sangat kecewa sekali pada kamu. Gimana coba kalau orang tuamu tahu kamu berbuat salah seperti ini? Dampaknya apa terhadap anak-anak murid kita? Anak murid kita sering berbohong, mengulangi kesalahan, bahkan mereka merasa rendah diri, serta kecewa pada dirinya karena tidak bisa membuat orang lain bahagia. Yang ketiga, ini juga sering kita lakukan Bapak Ibu. Peserta didik kita atau murid kita, kita anggap teman. Nada suara kita biasanya ramah, akrab, bercanda. Contoh kata yang diucapkan, ayo lakukan demi ibu ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Masa kamu tidak mau? Dampaknya Bapak Ibu, anak menjadi ketergantungan pada guru tersebut. Apabila tidak berhadapan dengan guru tersebut, anak kemungkinan tidak mau melakukannya. Yang keempat, pemantau. Di sini nada suara datar, formal, pemantau identik dengan konsekuensi dan peraturan. Contoh kata yang diucapkan, apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, dan dampaknya anak menjadi ketergantungan pada peraturan dan konsekuensi. Yang kelima, manajer. Di sini inilah yang terakhir posisi kontrol guru. Inilah yang sebaiknya kita lakukan Bapak Ibu. Nada suara tulus, ikhlas. Posisi manajer ini, guru berbuat sesuatu dengan murid. Murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Guru juga mendukung murid untuk menemukan solusi permasalahan yang dihadapi oleh murid. Contoh kata yang diucapkan, apa yang kita yakini? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu melakukannya, kamu menjadi orang seperti apa nantinya? Dan dampaknya menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Bapak Ibu, rasa-rasanya kita rasakan di mana posisi kontrol kita selama ini. 5 posisi kontrol guru, mari kita saksikan Bapak Ibu bersama-sama. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pas
Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren.
Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Nah, Bapak Ibu, di mana rasanya posisi kontrol kita selama ini? Dari kelima, kontrol posisi guru. Yang pertama tadi penghukum, pemberi rasa bersalah, teman, ataukah kita sebagai pemantau, atau sudah yang terbaiknya itu sebagai manajer? Nah, Sepertinya masih Nah, jadi mulai sekarang rasanya ya kalau kita lebih baiklah kita sebagai manajer. Nah, di mana kita di sini memberikan dulu kepada anak kita agar misalnya dia menanyakan kita dulu kepada anak kita apa permasalahan apa yang terjadi pada dirinya, baru kita bertindak. Di 5 posisi kontrol guru, di mana kita sebagai orang pendidik, nah kita memperbaiki diri kita lagi. Baiknya Bapak Ibu di posisi kontrol mana kita? Sebaiknya manajer. Nah, kita hindari dulu yang nomor 1 dengan nomor 2. Kalau belum kita bisa dulu misalnya sebagai teman atau pemantau sebelum kita bisa kontrol manajer. Nah, sekarang ini adalah kegiatan saya yang saya buat sebelumnya, yaitu membuat keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas ini kita bisa laksanakan pada waktu kita membuat ke posisi kontrol manajer. Di mana di sini kita menanyakan kepada anak kita keyakinan kelas mana yang ia lakukan. Misalnya tadi Naren di video tentang posisi kontrol manajer, guru menanyakan keyakinan kelas mana yang dia telah langgar. Di sini dalam membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu, yang kita lakukan yang pertama yaitu menginformasikan keyakinan kelas, baru menulis keyakinan kelas, yang ketiga menempel keyakinan kelas di depan, setelah itu mengelompokkan keyakinan kelas. Nah, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Apabila masih ada murid yang melakukan kesalahan yang berulang-ulang, maka kita perlu mengadakan segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Nah, inilah yang kita sebut segitiga restitusi. Yang pertama yaitu kita menstabilkan identitas. Di menstabilkan identitas ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan yang satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Yang kedua yaitu paling
mengerjakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa nantinya? Inilah yang kita lakukan kalau anak kita melakukan kesalahannya berulang-ulang kali. Kita bisa melaksanakan segitiga restitusi. Yang saya lakukan di kelas Bapak Ibu, buat saudara kalau melengkapi. Isi itu melengkapi. Menanggapi kegiatan. Itulah Bapak Ibu restitusi yang telah saya lakukan. Nah, dari sosialisasi kita pada siang hari ini kepada salah satu Bapak Ibu yang mau memberikan masukan kepada Bapak Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada kami guna untuk menanggapi acara aksi nyata yang dilakukan oleh Ibu Desi Murnisa Nasution SPD, bahwa pada sekolah SD 06 baru pertama kali kami melakukan aksi nyata oleh guru bendera Angkatan 9 pada Kabupaten Pasaman Barat, di mana pada aksi nyata tersebut apa-apa yang dilakukan atau diperankan sama Ibu Desi baru pertama kali ini kami melihat aksi nyata tersebut. Untuk seterusnya, terima kasih banyak kami ucapkan kepada guru-guru yang lulus calon guru bendera atau guru bendera yang akan datang. Mudah-mudahan untuk kedepannya lebih hebat dan lebih makmur lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu. Menguasai materi. Telah menguasai materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami atas diseminasi modul 1.4
tentang budaya positif yang dilakukan oleh CGP kami dari SDN 06, yaitu oleh Ibu Desi Murnisa, NST SPD. Di sini sedikit kami tanggapi setelah diseminasi yang dilakukan oleh Ibu Desi Murnisa, di mana penyampaian atau pemaparan segala hal yang menyangkut dengan aksi nyata Ibu Desi Murnisa pada sore siang hari ini menjelang sore hari ini itu sangat memuaskan. Jadi kami tanggapi sangat memuaskan, di mana mungkin langkah-langkah dan metode-metode seorang guru yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, mudah-mudahan di hari ke depan bagi guru-guru, terutama bagi guru-guru kami yang telah berhasil melangkah selangkah dari guru menjadi guru penggerak, mudah-mudahan itu semua menjadi motivasi yang sangat berharga, dan seluruh materi-materi yang disampaikan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan, dan mudah-mudahan aksi nyata yang diberikan oleh Ibu menjadi suatu contoh, menjadi suatu panutan, panduan bagi rekan-rekan guru kami yang lulus CGP angkatan 10, dan juga nanti harapan kami ke depan guru-guru kami yang lulus CGP angkatan 10 semakin lebih sukses bila dibandingkan dengan kegiatan hari yang kita lakukan pada hari ini. Jadi mungkin dari kami sebagai penanggap, tidak banyak yang dapat kami sampaikan. Kami terus memotivasi Ibu Desi Murnisa agar tetap berjuang, jangan putus asa, dan mau di satu saat nanti membagi ilmu dengan kami yang belum sempat, yang belum bisa, yang belum mampu dalam menampilkan aksi nyata kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya atas yang telah memberikan masukan dan tanggapannya. Nah, dengan berakhirnya acara kita pada siang hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, motivasi, dan dorongan kepada kita semua, khususnya bagi Ibu Desi Murnisa. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi suatu batu loncatan bagi kita semua untuk lulus di CGP berikutnya. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kesepakatan kelas ini adalah peraturan yang akan anak-anak Ibu patuhi agar tercipta kedisiplinan di kelas kita, agar kita belajar dengan efektif dan menyenangkan. Jadi nanti kesepakatan atau keyakinan kelas ini nanti Ibu harapkan bisa anak-anak Ibu patuhi semua. Nah, sekarang Ibu akan membagikan stick note, tulis apa yang mau menjadi kesepakatan atau peraturan di kelas kita. Nah, sekarang Ibu bagikan satu-satu. Ini nanti tulis namanya dan tulis di, jangan tulis yang pakai lemnya ya. Nah, sekarang Ibu bagikan. Nah, sekarang coba tulis apa yang mau menjadi kesepakatan. Satu saja. Oh ya, boleh dua. Apa yang mau menjadi kesepakatan di kelas kita.
beberapa orang anak ibu ke depan, kita kelompokkan. Mana ini nanti yang sama, kita baru kita kelompokkan. Depan dulu beberapa orang. Nah, kalau nanti beberapa orang maju dulu, biar kita kelompokkan mana yang sama. Adiba, Irfa, yang lain berani coba maju ke depan, kita kelompokkan. Maju coba kita kelompokkan. Tidak boleh bicara saat guru menerangkan pelajaran. Nah, ada di sini. Coba kita lihat. Nah, ini kita kelompokkan ke sini. Juga tangkepan waktu. Dari sini coba lihat. Menghargai guru, ini juga sama, menghargai guru. Tidak boleh berbicara saat guru menerangkan. Tidak lagi. Coba kita kelompokkan. Mengerjakan tugas. Nah, ini mengerjakan tugas. Ini tidak boleh berkali. Boleh makan di kelas. Menghargai, juga menghargai. Masuk tepat waktu. Tidak bermain saat jam pelajaran. Pakaian rapi. Sopan santun terhadap guru. Tidak boleh membuang-buang air. Sekarang kesepakatannya yang pertama yaitu tidak boleh bicara saat guru menjelaskan pelajaran. Yang kedua, datang tepat waktu. Menghargai dan menghormati guru. Yang keempat, mengerjakan tugas dan pekerjaan. Yang kelima, tidak boleh membuang sampah sembarangan di kelas.
terakhir selalu menjaga kebersihan kelas. Jadi ini yang akan menjadi kesepakatan kelas kita. Nah, sekarang akan ibu dulu edit sebentar apa yang akan menjadi kesepakatan kelas kita dan kita akan tempel nanti di kelas kita. Perangkat kelas kita ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris. Nah, coba kita tanda tangani dulu yang akan menjadi kesepakatan kelas kita. Maju dulu ke depan. Maju dulu. Angkat berempat aja, maju dulu. Biar kita tanda tangani. Tanda tangani di sini. Harap nanti kesepakatan ini kita patuhi bersama. Nanti akan ditempel di salah satu dinding kelas kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memberikan testimoni kepada guru saya, yaitu Ibu Desi Murnisa Nasution SPD, yang beliau mengajar di kelas 4 SD 06 Gunung Tuleh. Saya selaku kepala sekolah sangat berbangga sekali dengan kegiatan-kegiatan yang beliau laksanakan. Dengan adanya CGP ini sangat membawa perubahan baik di lokalnya terhadap muridnya dan teman-teman sejawat. Semoga nanti kegiatan CGP seperti ini akan bisa tertular ilmunya kepada rekan-rekan sejawat untuk lebih maju. Bagaimana pendidikan kita di Pasaman Barat, terutama kita di SD 06 Gunung Tuleh ini. Semoga dengan adanya lahirnya CGP di atas nama Ibu Desi Murnisa, kepada rekan-rekannya ibu yang lain nanti akan tertular ilmunya sehingga akan lulus pula. Itu harapan kami. Semangat berjuang Ibu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desiana, salah satu majelis guru di SD 06 Gunung Tuleh. Di sini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu Desi Murnisa yang telah memberikan seminasi budaya positif di SD 06. Yang mana seminasi budaya positif tersebut membawa pengaruh khususnya bagi diri saya dan rekan-rekan dan umumnya kepada SD Negeri 06. Di mana seminasi budaya positif tersebut dapat membangkitkan
semangat dalam mengajar, semangat dalam belajar pada peserta didik, dan semangat untuk maju menuju perubahan. Semoga dengan semangat seminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bu Desi Nurlisa mampu membawa perubahan bagi diri saya sendiri dan khususnya bagi SD Negeri 06 Gunung Tule ini. Kepada Bu Desi Nurlisa kami ucapkan terima kasih yang telah memberikan kami seminasi budaya positif, dan kepada Ibu Desi selaku CGP Angkatan 9, semangat dalam menjalankan tugasnya, semangat dalam berkolaborasi dengan kami. Semoga SD kita menjadi SD yang lebih baik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.